Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mutiara Dewi dalam materi pembelajaran yang kedua, mapel sistem komputer. Mari sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini masih berisi tentang yang pertama ada KIKD, yang kedua indikator, yang ketiga materi, dan yang terakhir kita masuk pada penutup. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah KIKD. KD yang kita gunakan masih sama, yaitu KD 3.1 dan 4.1. Untuk KD 3.1 memahami sistem bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. Untuk KD 4.1 mengkonversikan sistem bilangan desimal, biner, heksadesimal dalam memecahkan masalah konversi. Nah, sekarang sudah kita ketahui indikatornya, KD-nya, maka kita sekarang beralih pada indikator. Indikator yang digunakan sama dengan KD, yaitu indikator 3.1 dan 4.1. Untuk KD 3.1 yang pertama menjelaskan konversi bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Yang kedua menghitung konversi bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Yang ketiga memahami konversi bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Untuk KD yang 4.1 menjabarkan sistem bilangan desimal, biner, heksadesimal dalam memecahkan masalah konversi. Yang kedua memecahkan sistem bilangan desimal, biner, heksadesimal dalam memecahkan masalah konversi. Yang ketiga mengoperasikan sistem bilangan desimal, biner, heksadesimal dalam memecahkan masalah konversi. Setelah kita tahu indikator, langsung kita masuk pada materi pembahasan. Untuk materi yang pertama itu adalah konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Ada beberapa metode untuk mengkonversikan dari sistem bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Metode pertama dan paling banyak digunakan itu adalah dengan membagi nilai 2 dan sisa setiap pembagian yang merupakan digit biner dan bilangan biner dari hasil konversi. Metode ini disebut metode sisa atau remainder method. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat gambar di bawah ini. Untuk nilai desimal 5 kalau dibinarkan akan menjadi berapa? Maka cara penyelesaiannya yang pertama yaitu 45. Maaf, di sini saya salah menuliskan. Yang pertama di sini adalah 45 bukan 5. Jadi 45 kalau dibinarkan akan menjadi berapa? Maka cara yang pertama yaitu 45 itu dibagi 2, maka hasilnya 22 tapi memiliki sisa 1. Nah, hasil dari pembagian 2 tadi kita bagi lagi dengan 2, maka hasilnya 11 tapi memiliki sisa 0. Nah, 11 kita bagi lagi dengan nilai 2, maka ketemu 5 tapi menyisakan 1, sisa 1. Nah, 5 kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 2 tapi sisa 1. Nah, terakhir 2 kita bagi 2 itu hasilnya 1 tapi sisanya 0. Nah, sehingga diperoleh hasil, kita tulis dari yang paling kiri dulu, yang paling kanan dulu, itu dari nilai 1 hasil pembagian yang terakhir 1, 0, 1, 1, 0, 1. Itu hasil dari konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner untuk nilai 45. Nah, kemudian kita lanjut pada materi yang kedua, itu konversi bilangan desimal ke bilangan oktal.
Untuk mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan oktal dapat digunakan metode yang sama, yaitu remainder method, dengan pembaginya yaitu basis dari bilangan oktal sendiri yaitu 8. Misalnya saja bilangan desimal 385 dalam bilangan oktal bernilai, nah 385 itu kita bagi dengan basis data dari bilangan oktal yaitu 8. Hasilnya adalah 48 tapi menyisakan satu angka. Nah 48 kita bagi lagi dengan 8, hasilnya 6 dengan sisa 0. Maka sama seperti penulisan pada bilangan binet, kita tulis dari sisi yang paling kanan dulu. Maaf, kalau bilangan oktal dari sebelah kiri, 6 hasil pembagian terakhir kita tulis 6, 0, 1. Jadi urutannya dari bawah ke atas. Jadi hasil dari 385 dikonversi ke bilangan oktal menjadi 601 atau 601. Nah, kita lanjut ke bilangan selanjutnya. Konversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal dengan menggunakan remainder method tadi yang sama, dengan pembaginya adalah basis dari bilangan heksadesimal yaitu 16. Maka bilangan desimal dapat dikonversikan ke bilangan heksadesimal. Contoh, nilai dari 1583 kalau kita jadikan bilangan heksadesimal itu adalah kita bagi dengan basis data bilangan heksadesimal yaitu 16. Maka 1583 kalau dibagi dengan 16 maka hasilnya 98 menyisakan 15. Nah, sedangkan 15 dalam hitungan deret heksadesimal itu adalah memiliki nilai F. Nah, 98 itu kita bagi lagi dengan 16 akan menghasilkan 6 dengan sisa 2. Nah, sama dengan sisa 2 ini nilainya ya sama 2. Nah, berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya yang tidak ada huruf. Kalau dalam bilangan heksadesimal itu setelah 9 itu adalah huruf. Nah, maka penulisannya dari yang sebelah kiri, dari hasil pembagian yang terakhir 6 kita tambahkan 2 dan F. Jadi hasil dari 1583 kalau diheksadesimalkan menjadi 62F. Itu adalah contoh atau cara penyelesaian dari konversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Nah, itu tadi sedikit materi lanjutan dari KD atau video yang sebelumnya. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami, monggo bisa chat pribadi ke saya atau kalian bisa browsing sendiri dari internet. Akhir kata dari saya, terima kasih sudah melakukan pembelajaran secara daring. Tetap jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di pembelajaran yang ketiga. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.